Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nuwalah wa ba'du. Qala al-muhallim rahimahullah ta'ala wa naf'ani wa bi ulumihi ad-darain amin. Wa huruful jarri hiya, dan huruf-huruf jar dia adalah yang pertama min, kemudian ila, an, ala, fi. Rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Jadi apa itu huruf jar? Nah, ini mu'alif rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan huruf jar, sebagian huruf jar. Contohnya min, minan nasi, dari manusia, dari sebagian manusia. Ila suqi, ke pasar. Makna yang umum, yang mudahnya, ila itu adalah menunjukkan makna ke, menuju ke suatu tempat. Ila. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan min dan an adalah, kalau min itu dia permulaan subjek itu. Kemudian kalau an dia bukan awal dari subjek itu, yaitu jauh. Contohnya, baiti qaribun min baitika, rumahku dekat dari rumahmu. Nah, ini berarti yang dimaksud adalah rumahku lebih dekat dari rumahmu. Akan tetapi jika kita menginginkan makna jauh, yaitu bukan merupakan awal dari rumahku, contohnya baiti ba'idun an baitika, rumahku jauh dari baitika, dari rumahmu. Nah, ini bermakna jauh, tidak langsung kepada objek yang kita sebutkan. Seperti itu, anin Nabi, dari Nabi SAW, berarti bukan dari kita, dari subjek, dari objek yang dibicarakan. Kemudian ala ini bermakna di atas. Contohnya alal maktabi, di atas meja. Kemudian fi bermakna keterangan tempat. Contohnya fil baiti, di dalam rumah. Rubba, nah rubba ini bermakna, kadang bermakna sedikit, kadang juga dia bermakna banyak, tergantung pada konteksnya. Nah, contohnya apa? Rubba rajulin karimin. Apabila ini artinya adalah betapa sedikit laki-laki yang mulia, atau betapa banyak laki-laki mulia. Kalau keterangan selanjutnya, misalkan laki-laki ini di terminal. Nah, betapa sedikit maknanya, betapa sedikit laki-laki baik di terminal. Apabila maknanya adalah, konteksnya adalah di masjid, maka betapa banyak laki-laki yang mulia di masjid, karena masjid tempat orang-orang mulia, sedangkan terminal tempat orang-orang yang tidak belajar ilmu. Kemudian al-ba'u, al-ba' ini makna yang secara sering, aghlab, adalah dengan bil qalami, dengan pulpen, bil mirsami, dengan pensil. Katabtud darsa bil qalami, aku menulis pelajaran dengan pulpen. Katabtud darsa bil mirsami, aku menulis pelajaran dengan pensil.
Nah, kemudian al-fi'lu. Apa itu al-fi'lu? Kita artikan. Al-fi'lu, fi'il, huwa, dia adalah kalimatun, sebuah kata, dalat yang menunjukkan ala maknan, atas suatu makna. Waktu rinat, dan berkaitan, berhubungan bizamanin, dengan zaman, dengan waktu. Mislu, seperti kataba, telah membaca, qara'a, telah kataba telah menulis, qara'a telah membaca, yaktubu sedang menulis, yaqra'u sedang membaca, uktub tulislah, iqra bacalah. Nah, ini adalah contoh-contoh fi'il. Jadi fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan zaman dan waktu. Kata kuncinya adalah makna dan waktu. Apabila ada waktunya berarti dia fi'il. Nah, contohnya ini, kataba itu berarti telah. Nah, karena hurufnya ada 3. Jika kita menemukan fi'il yang ada hanya 3 huruf, kataba, qara'a, doroba, misalkan lagi qoma, itu qa, kemudian ada alifnya itu karena perubahan iklal, kemudian mim, nah, berarti 3 berarti. Kemudian lagi amala, nasoro, dan lain-lain itu bermakna telah. Nah, apabila depannya itu ada tambahan, baik itu ya, kemudian hamzah atau nun atau ta, itu bermakna sedang, seperti yaktubu, sedang menulis, ada yaknya. Nah, kalau ada yaknya ini berarti menunjukkan dia pelakunya adalah orang ketiga, orang yang tidak ada di tempat dia, mana bahasa Indonesianya. Kemudian uktub ini perintah ya, dari fi'il kata kerja kataba, tulislah, berarti menunjukkan waktu akan datang, karena tidak mungkin kita sudah menulis baru diperintah tulislah. Pasti kita belum menulis kemudian diperintahkan untuk menulis. Kemudian alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Dia adalah, kita harus mengetahui tanda-tanda fi'il, karena jika kita tidak mengetahui maknanya, ini ada waktunya atau tidak, kita nggak pernah tahu kata tersebut, maka kita harus kenali tanda-tandanya. Yang pertama adanya qad. Nah, jika ada kata setelah kata qad, maka dipastikan dia fi'il. Contohnya qad qamatis sholatu, sungguh telah tegak as-sholatu, sholat. Nah, berarti qamat ini adalah fi'il karena jatuh setelah qad. Kemudian jatuh setelah sin. Contohnya sayadhabu, sayarji'u, dia akan pergi, dia akan kembali. Nah, ada sin. Ini dimaksud adalah sin tambahan ya, bukan sin asli. Apabila ada sin di tengah-tengah, nah ini berarti bukan, itu adalah sin asli. Sedangkan ini sin tambahan yang bermakna akan. Sin sama saufa maknanya sama, yaitu akan. Contohnya yang saufa ta'lamun. Nah, di Al-Quran itu ya, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui, pasti akan mengetahui, bermakna akan. Kemudian ta'ut ta'nis sakinah, yaitu ta'nis yang berharokat sukun, ta yang menunjukkan makna perempuan dan dia sukun. Sakinah harokatnya sukun. Sukun bukan harokat ya, afwan, dia sukun gitu aja. Seperti qalat. Nah, ini ada ta'nis sakinah. Kemudian zahabat, ada ta'nis sakinah. Qalat artinya
perlu diketahui tak taknis sakinah ini bermakna telah untuk perempuan, untuk orang ketiga perempuan. Jadi qalat telah berkata dia perempuan, artinya seperti itu. Zahabat telah pergi dia perempuan. Nah, kita simpulkan dari awal. Jadi fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan terdapat waktu di dalamnya. Kemudian tanda-tandanya jatuh setelah qad, jatuh setelah sin tambahan, jatuh setelah saufa, dan satu kata dengan tak taknis sakinah, seperti itu. Kemudian al-harfu. Al-harfu, apa itu al-harfu? Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah huwa dia, kalimatun sebuah kata, la yufhamu tidak difahami, maknaha maknanya, illa kecuali ma'a ghairiha bersama dengan kata yang lain. Jadi huruf itu sebuah kata yang tidak bisa kita pahami tanpa kata yang lain. Contohnya min, fi, thumma, fa, idza, au, hatta. Nah, ini contoh-contoh huruf. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Dan huruf itu tidak memiliki tanda-tanda khusus. Nah, huruf jar itu ada sekitar 20. Dan huruf-huruf lain itu tambahannya kita harus menghafal huruf. Apabila kita sudah sering untuk membaca teks-teks Arab, maka kita akan mengenali bahwa dia adalah huruf. Jadi huruf ini sebenarnya mudah, tinggal perlu pembiasaan ya. Nah, kemudian ini maksud dari la yufahamu ma'naha illa ma'a ghairiha, tidak difahami maknanya kecuali tanpa yang kata yang lain. Jadi misalkan di sebuah kalimat kita hanya mengatakan kharajtu min, nah, saya keluar dari. Min ini maksudnya apa? Kan belum paham, maka perlu kata setelahnya. Misalkan baiti, minal baiti, saya keluar, telah keluar dari rumahku. Nah, akhirnya min ini bisa difahami. Nah, kemudian kita fi juga sama. Fi, ana fi, saya di, maksudnya seperti apa? Kita belum paham, maka kita butuh kata setelahnya, yaitu al-baiti, rumah misalkan. Ana fil baiti, saya di dalam rumah. Nah, dan huruf itu tidak ada tanda-tanda khusus yang menyertainya seperti isim dan fi'il. Kita rangkum. Nah, kita telah mempelajari jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Kata itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Nah, ini isim adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, contohnya isim itu adalah ustadun, tilmidun, khailun. Contohnya guru, murid, kemudian kuda. Dan tanda-tanda isim yang perlu kita ketahui, al-khafdu, ini maksudnya adalah kasrah, kemudian tanwin, adanya tanwin, kemudian alif wal lam, adanya alif dan lam, kemudian huruful jarri, adanya jatuh setelah huruf jar. Ini dipastikan semua ini adalah isim. Kemudian di sini dijelaskan huruf jar, yang tadi saya jelaskan makna-makna secara singkat. Dan kemudian fi'il ini adalah
kata yang menunjukkan makna dan berkaitan dengan waktu. Contohnya kataba, telah membaca, yaktubu, sedang membaca, uktub, bacalah, berarti akan. Nah, tanda-tanda fi'il yang pertama jatuh setelah qad, kemudian jatuh setelah sin tambahan, kemudian jatuh setelah saufa, kemudian satu kata dengan tak taknis sakinah, yaitu tak yang menunjukkan perempuan yang berharokat sukun. Kemudian kita membahas huruf. Apa itu huruf? Al-harfu, yaitu kata yang tidak ada maknanya apabila tidak bersambung dengan kata selainnya, yaitu huruf. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.